Bapak Ibu sekalian, inilah sedikit kenangan saya yang saya ingin sampaikan juga. Satu poin saja di antara sekian banyak. Ketika saya di Jakarta pernah ditugasi sebagai Direktur Eksekutif Perubahan IAIN menjadi UIN Jakarta. Waktu itu saya pembantu Rektor 3 merangkap PR4. Ya. Terus, nggak mungkin. Saya minta, tolong Gus, saya mau merubah IAIN menjadi UIN. Ngapain? Jadi Gus Dur tidak setuju perubahan IAIN menjadi UIN. Persis seperti Cak Nur juga. Nurhalis Majid. Pak Nasaruddin, nggak usah lah. Ngapain sih mau merubah IAIN menjadi UIN? Nanti habis fakultas agamanya itu ditelan umum. Ya. Tapi saya logikanya begini, Gus atau Cak Nur. Islam itu kan universal. Oh iya, rahmatan lil alamin. Kalau sekolah tinggi itu hanya seperti empang, kolam. Kalau institut itu seperti danau. Ya. Sedangkan universitas itu adalah seperti samudra tak terbatas. Kalau Islam itu universal, maka universitas Islamlah yang paling tepat mewadahi universalitas Islam. Bisa juga kamu berlogika ya, murid kita kan. Saya katakan hal yang sama kepada Gus Dur. Ketawa Gus Dur. Tapi saya nggak setuju. Hari Sabtu berikutnya, presidennya. Jadi saya ke rumahnya pas azan maghrib. Naik masih nggak tahu pakai celana panjangnya itu baiknya ya. Gus, assalamualaikum Gus. Ini karena dulu kan kita sering di rumah beliau. Minta tanda tangan. Apa lagi? UIN lagi. Iya Gus, kami mau pinjam dana dari IDB, Islamic Development Bank. Saya kan nggak setuju dengan dia. Iya Gus, bisa nggak ditandatangani ini? Untuk apa itu? Saya jelaskan, kita akan pinjam uang ke IDB. Berapa? 500 miliar. Masih jumlahnya besar pada waktu itu. Untuk apa perubahannya? Saya nggak setuju. Tapi sini suratnya saya tanda tangani. Tanda tangani surat itu Bapak Ibu sekalian. Besoknya saya ke Kementerian Keuangan. Masih orangnya jadi saksi itu. Iya. Marah kepada saya. Ini namanya patah komplit saya. Jadi Direktur Dana Luar Negeri Kementerian Keuangan itu tadinya mau nggak setuju, tapi kan tanda tangannya Presiden. Seandainya tidak ada tanda tangannya Gus Dur, sampai hari ini belum ada UIN di tempat lain. Ya. Dialah yang punya tanda tangan sampai Bank Indonesia, Islamic Development Bank mau mendanai IAIN. Nah, akhirnya, ya ini ada ceritanya sedikit, mohon waktu Pak. Saya Direktur Eksekutif. Permohonan saya ke Bank Dunia, Bank Islam pada waktu itu 20 halaman diketawain sama Presiden Direkturnya. Orang minta 500 miliar cuma proposalnya 20 halaman. Orang lain minta uang di sini tidak ada di bawah 2.500 halaman. Proposal lampirannya ini nggak ada, ini enak aja. Sanggup nggak engkau membuat lampiran-lampirannya 2.500 halaman? Sanggup. Dalam 1 minggu? Sanggup. Saya bilang ini apaan ini? Sanggup. Nah, nekat betul. Saya diam-diam ngundang PR4 IPB, PR4 ITB, PR4 UGM, PR4 UI. Hadir semua di puncak. Saya PR4 waktu itu. Nah, Pak, kami dapat tantangan. Islamic Bank mau asal kita 2.500. Bagaimana mungkin Pak Nasar ngetik 2.500? Itu 1 minggu nggak cukup. Bahasa Inggris lagi kan. Atau bahasa Arab. Gimana dong? Nah, Pak Rohmin Dahuri, pembantu Rektor 4 IPB, ini rahasia ini baru saya ungkap di tempat ini Gus. Pak Nasar, begini, saya akan mau mendirikan Universitas IPB, tapi tidak mendapatkan izin dari menteri saya, ngapain IPB mau menjadi universitas? Proposal saya yang 3.000 halaman itu aja diganti. Saya nggak tahu apakah pelanggaran atau enggak. Tapi saya rubah, ambil filenya. Semua kata-kata IPB diganti dengan UIN Jakarta. Bahasa Inggris. Jadi saya turun dari puncak sampai ke kantor Pak Zumardi Asra, rektornya pada waktu itu, tanda tangan. Hah? Kok kenapa bisa? Diam aja nanti kita cerita.
tanda tangan, karena beliau rektor, saya direktur eksekutifnya itu kan. Nah, harus sampai hari ini, karena kan waktu itu hari Senin. Jadi hari ini harus sampai, karena rapat selisih 6 jam Saudi Arabia kan di Indonesia. Jadi jam 7 baru ditandatangani Pak Rektor. Jadi tiga rangkap itu Bapak, 3.000 kali 3 rangkap itu besar. Kalau saya kejar, ya LTH itu titipan kilat di Mampang, perapatan di Ciputat itu kan macet itu. Saya naik ojek. Kalau naik mobil pasti nggak dapat. Titipan kilat harus nyampe kan. Di tengah jalan di Pondok Indah hujan. Jaket saya kebetulan anti hujan pada waktu itu. Pakai bungkus itu ya, 3.000 halaman itu saya kehujanan. Begitu sampai ke kantor, Pak ini mau segera nyampe ini. Pak, mobilnya baru jalan tuh. Baru masuk tol tuh. Sudah mau dikirim karena Saudi Arabia itu akan terbang jam 10 pagi. Jadi gimana? Kejar aja. Nggak mungkin dikejar. Saya naik ojek kan dari Ciputat ke sana naik ojek. Ojek kejar mobil itu. Lihat mana Pak? Lewat tol. Ini kan nggak boleh masuk tol Bapak. Teriak-teriak semua penghuni mobil itu. Kenapa ada motor lewat tol? Kalau kamu ditangkap saya gantikan motornya. Saya kejar. Jadi Bapak Ibu sepanjang jalan di klakson itu. Kenapa ada motor? Sampai ke bandara pada waktu itu. Di ujung bandara ketemulah mobilnya itu. Pak ini saya dari kantor. Minta ini harus sampai ke Saudi Arabia. Ditandatangani Pak. Surat tanda terimanya itu. Alhamdulillah. Jadi jam 10 malam. Saya tidur-tidur di kantor. Karena biasanya itu saya nginap di kantor. Sekarang juga di Kementerian Agama banyak sekali tumpukan yang harus saya kerjakan. Kadang nginap. Nah, ditelepon Presiden ADB-nya, congratulations. Your proposal will accepted, insyaAllah. Tomorrow morning kami akan balas gitu ya. Jadi minggu berikutnya kebetulan Presiden IDB-nya mau ke Asia Tenggara, ke Indonesia. Langsung MOU. Padahal waktu itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada teman-teman yang mendukung. Ada profesor terkemuka di UIN, ketua panitianya itu nggak pernah berhasil. Kamu anak kampung kok mau merubah? Iya. Karena saya dianggap anak kampung. Karena bukan alumni UIN Jakarta, saya alumni IAIN Alauddin tuh. Nah terus apa yang terjadi? Oh boleh juga ya orang kampung ini mimpin UIN. Jadi serah terimalah MOU jadi. Seandainya tidak ada Gus Dur, UIN itu tidak ada. Inilah jasanya almarhum. Tahun berikutnya Yogyakarta minta dibantu. Saya yang konsultan, saya bikinkan juga. Proposal itu banyak yang jadi saksi. Akhirnya 7 UIN ikut di belakang Jakarta. Saya konsultannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Termasuk Surabaya juga. Itu gara-gara tanda tangannya Gus Dur. Kita bacakan surah Al-Fatihah Gus Dur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga Allah memberkati kita semuanya, memberkati jasa-jasa besar al-maghfurlah semua yang terbaring di samping kita ini, di depan kita ini. Beliau jadi saksi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum.